Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah grafika komputer, yaitu tentang menjelaskan algoritma DDA. Yang mana algoritma DDA ini atau Digital Differential Analyzer merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk merender atau menggambar garis lurus pada layar komputer atau perangkat grafis lainnya. Algoritma DDA memanfaatkan perhitungan diferensial untuk menentukan posisi titik-titik pada garis secara berurutan. Kemudian apa kegunaan algoritma DDA ini? Yang pertama yaitu menggambar garis lurus. Algoritma DDA digunakan untuk menggambar garis lurus antara dua titik dalam ruangan piksel pada layar komputer. Algoritma ini menghitung titik-titik yang harus diwarnai untuk menghasilkan garis yang halus dan akurat. Yang kedua yaitu transformasi geometri. Algoritma DDA digunakan dalam proses transformasi geometri seperti translasi, rotasi, dan scaling. Dalam proses ini, garis-garis digunakan untuk menggambarkan objek-objek pada layar komputer, dan algoritma DDA membantu dalam menghitung titik-titik yang terlibat dalam transformasi tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu anti-aliasing. Dalam bidang grafika komputer, anti-aliasing adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi efek aliasing atau tepian kasar pada gambar yang berisi garis-garis atau tepian tajam. Algoritma DDA dapat digunakan dalam proses anti-aliasing untuk menghasilkan gambar yang lebih halus dan lebih nyata. Kemudian yang keempat yaitu animasi. Dalam pembuatan animasi komputer, algoritma DDA dapat digunakan untuk menggambar garis-garis yang bergerak dari suatu posisi ke posisi lainnya. Dengan menggunakan algoritma DDA, garis-garis yang menggambarkan pergerakan objek dapat dihitung secara akurat dan halus. Kemudian apa kelebihan dari algoritma DDA ini? Yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Algoritma DDA menggunakan pendekatan perhitungan per langkah untuk menggambar garis sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Efisien. Algoritma DDA menghitung jumlah langkah yang diperlukan secara langsung berdasarkan perbedaan antara titik awal dan titik akhir, sehingga dapat menggambarkan garis dengan cepat. Akurat. Algoritma DDA menghasilkan garis dengan akurasi yang tinggi karena menghitung perubahan kecil pada setiap langkah. Kemudian kekurangan dari algoritma DDA yaitu pertama, ketidaktepatan pada garis dengan sudut curam. Algoritma DDA cenderung menghasilkan garis dengan ketidaktepatan pada sudut curam karena menggunakan pendekatan perhitungan per langkah. Garis dengan sudut curam dapat tampak lebih kasar atau tidak halus. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan floating point. Algoritma DDA menggunakan operasi floating point dalam perhitungannya yang dapat mengakibatkan ketidaktepatan pada hasil akhir, terutama pada sistem komputer dengan presisi yang terbatas. Pemborosan ruang penyimpanan. Algoritma DDA membutuhkan penyimpanan yang relatif besar untuk menyimpan koordinat X dan Y pada setiap langkah, terutama jika garis yang dihasilkan memiliki panjang yang cukup besar. Kemudian kita akan masuk pada penerapan di algoritma DDA. Misalnya, contohnya yaitu diketahui dua buah titik A, 23 dan titik B 98. Bila titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir, tentukan titik-titik antara penghubungan titik A dan titik B sehingga membentuk garis dengan menggunakan algoritma DDA. Kita akan masuk pada penyelesaian algoritma DDA dari penerapannya tadi, yaitu pada tadi titik awalnya itu adalah A 23 dan titik akhirnya adalah B 98. Yang kemudian kita harus mencari dx-nya, yaitu x yang pertama dikurang dengan x akhir dikurang dengan x awal, yang jadinya 9 kurang 2 hasilnya 7. Kemudian untuk dy-nya yaitu y akhir dikurang y awal, 8 dikurang 3 hasilnya 5. Sehingga didapatkan dx-nya 7 dan dy-nya 5. Kemudian absolut dx itu lebih besar daripada absolut dy, maka step atau sama dengan absolut dx yaitu sama dengan 7. Jadi increment x sama dengan 7 bagi 7 sama dengan 1, sedangkan increment y 5 bagi 7 maka hasilnya 0,7514.
Kemudian kita akan menentukan letak plot-plotnya. Yang pertama interaksi 1 yaitu dengan cara X tambah inkremen X, maka 2 ditambah 1 maka hasilnya adalah 3, dan Y ditambah inkremen Y sama yaitu adalah 3 tambah 0,714 maka hasilnya 3,714 dan dibulatkan menjadi 4. Begitu seterusnya pada interaksi 2 dan 3. Seperti yang dilihat di bawah, maka pasti yang dapat dilihat di bawah. Kemudian untuk interaksi 4 dan 5 itu sama. Kemudian untuk interaksi 6 maka yaitu X tambah inkremen X 7 tambah 1 hasilnya 8, dan Y tambah inkremen Y 8 tambah 0,14 maka hasilnya 8,714 dibulatkan menjadi 9. Nah, ini adalah hasil tabel dari algoritma DDA yang mana dapat kita lihat, yaitu algoritmanya yaitu yang pertama 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, yang jika digambarkan maka akan menghasilkan garis lurus seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya mengenai penjelasan tentang algoritma DDA-nya. Kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.